Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah latihan itu, tapi belum komunikasi, belum ada barang tuh. Assalamualaikum Pak Bang, Makassar. Anuku, headsetku yang tidak ada. Waalaikumsalam. Ya gak, di bekas gak? Enggak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Majalengka, ada siap. Dari Riau sudah siap. Jawa Barat, Jakarta Timur, insya Allah siap. Ciracas. Mulai. Siap, Kang Mundas Sanjaya. Ya. Oke. Oke, siap. Center. Belum dimulai ya? Belum dimulai ya? Ada tulis sih kuning IP apa ini? Oke ya Pak. Terus itu kan gue suka pemerintah cair ya kan? Iya. Kan mesti kan cair kan? Karena yang pemerintah itu program Indonesia Pintar, IP kartu Indonesia Pintar. Siapa tuh ini? Ya sing bagian pembayaran kwitansi. Apa? Itu enggak? Ayo ga.
Ada namanya itu. Udah tahu pakai nama nggak dipakai? Beli sendiri. Nih, Ini belum mulai ini. saya beli sendiri ya. Masih nunggu. Agak cepat guys. Tapi cepat gitu. Belum dimulai ya. Pengen cepat-cepat umroh kali ya. Iya. Pengen cepat umroh. Beberapa orang Jember. Kan situ ya. Nah, kan situ. Live dulu sebentar, biar nanti disambung lagi karena ada keperluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kita jumpa kembali dengan Zoom conference yang dilaksanakan oleh PT MIM. Seperti biasa, sebagai narasumber yaitu Abah Noto, beliaunya sebagai owner juga sebagai provokator PT MIM. Hari ini kita mengambil judul PPKKMM, yaitu Program Percepatan Keberangkatan ke Mekah Madinah. Jadi apa yang disampaikan nanti oleh narasumber mohon disimak untuk menambah motivasi, menambah semangat, sehingga para rekan semua sahabat MIM bisa lebih fokus dan mempunyai target untuk percepatan keberangkatan ke Mekah Madinah. Seperti biasa nanti setelah
penjelasan daripada Abah Nyoto, diberikan waktu untuk tanya jawab sampai menjelang azan maghrib. Jadi apa-apa yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan secara jelas dan gamblang, sehingga para rekan sahabat MIM sekalian itu tidak ada ganjelan, tidak ada salah persepsi, monggo ditanyakan. Walaupun pertanyaannya itu keluar dari judul hari ini, yang penting masih seputaran PSBB, monggo ditanyakan. Jadi mari kita sama-sama mempunyai keyakinan bahwa kita kalau sudah punya komitmen, punya keinginan yang kuat untuk melihat Baitullah, maka kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umroh beramai-ramai, sahabat MIM dengan keluarga MIM. Demikian pengantar saya sore ini. Untuk berikutnya, Abah Nyoto sebagai narasumber akan menyampaikan bagaimana cara untuk mempercepat program keberangkatan ke Mekah Madinah. Waktu kami serahkan kepada Abah Nyoto sebagai narasumber. Monggo Abah. Sahabat MIM sudah enggak serantan, pengen benarkan suaranya apa yang merdu, menggelegar, menggema, akan tetapi ya sangat-sangat membantu kita untuk membuat semangat kita melaksanakan PSBB. Kami persilakan. Berapa peserta ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biar kelihatan mudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Siap. Kalau orang bisnis itu semangat pagi. Pagi semangat, siang semangat, sore semangat, malam semangat. Semangatnya pagi, tapi suasananya sore nggak apa-apa. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Sahabatku, sengaja kita sore hari ini ngambil satu judul, yaitu PPKKMM, begitu ya. Judulnya aneh. Daripada PPKM, lebih baik PPKKMM. Jadi program percepatan keberangkatan ke Mekah dan Madinah. Karena hampir semua umat Muslim, hampir semua orang beriman itu kepingin berangkat. Makanya saya katakan seberapa kuat kerinduan kita ke Baitullah, seberapa kuat kita kepingin tawaf, ke tawaf di Baitullah, dan seberapa rindu kita sama junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu tergantung sama niat kita. Sebenarnya program itu kalau kita hitung secara sederhana itu sangat mudah dan hampir semua orang itu harusnya bisa. Saya pernah berkalkulasi begini. Anggap aja kita sekarang umur 40 tahun. Kalau kita balik misalkan umur 20 tahun, 15 tahun. Atau kita mulai bekerja usia 21 tahun misalkan, atau 20 tahun supaya hitungannya lebih enak. Padahal kalau kita hitung, 1 minggu itu ada 52, 1 tahun ada 52 minggu. 1 tahun. Kalau 52, kita sisihkan aja daripada kita acara big session, misalkan acara malam mingguan dan sebagainya, itu 100.000 aja,
1 tahun kita sudah punya uang 5.200.000. 5.200.000 berarti dalam jangka waktu 10 tahun kita sudah punya uang 52 juta. Benar nggak? Jadi kalau 1 tahun kita punya duit tabungan 5.200.000, nabung 100.000 per minggu, dalam jangka waktu 1 tahun 52 minggu kita sudah punya duit 5.200.000. Nah, terkadang kita punya keinginan tetapi kemauannya kurang kuat. Jadi kita punya keinginan tapi kemauannya kurang kuat. Sehingga ada orang yang beranggapan bahwa wah, umroh haji itu panggilan. Sering kita mendengar kata-kata itu, bahkan kalau saya katakan kemarin saya nulis itu kewajiban bagi yang mampu dan yang dipanggil sudah zamannya Nabi Ibrahim, sudah dipanggil. Untuk kewajiban kita melaksanakan haji bagi yang mampu, misalkan begitu. Mampu itu sendiri relatif. Saya cerita sebentar pengalaman pada saat dulu tahun 2003, saya ada usaha yang waktu itu saya masih ingat betul, insya Allah bulan April tahun 2003 insya Allah waktu itu. Kemudian ada duit 10 juta. Ada duit 10 juta, anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Yang pertama usia sekitar 13 tahun karena baru masuk pesantren. Yang kedua usia 11 tahun, yang ketiga usia 9 tahun karena 2 tahun sekali. Kita cuma punya duit 10 juta, kerjaan juga nggak jelas. Karena penghasilannya juga nggak jelas. Iya kan? Itu nanti ada resepnya bagaimana kita mengejar penghasilan yang nggak pasti. Karena yang nggak pasti itu biasanya lebih besar daripada yang pasti. Sepakat nggak? Penghasilan yang nggak pasti itu insya Allah akan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang pasti. Sehingga pada saat itu kita ke bank karena harus buka tabungan di bank. Ditanya sama konter, Pak mau berangkat tahun kapan? Saya bilang tahun ini ya, gue bilang begitu. Pak ini pelunasan Oktober kalau nggak salah, insya Allah begitu waktu itu. Oktober kita pelunasan. Udah insya Allah lah kita yakin. Karena waktu itu sekitar 23 juta. Ya Allah memberikan jalan sehingga pada saat bulan Oktober itu kita bisa lunas. Kita bisa lunas karena apa? Kita punya keyakinan, saya punya kemauan yang sangat tinggi, hidup 1 kali, kan begitu. Hidup itu 1 kali dan mati itu 1 kali. Dan nggak bisa mati 2 kali. Kalau mati 2 kali enak itu kita merasakan apa sih ke akhirat atau bagaimana pedina nanti di akhirat pada saat di yaumil hisab dan sebagainya, itu kita bisa bangkit lagi enak. Sehingga saya katakan hidup 1 kali, mati 1 kali. Dan kewajiban kita untuk berkunjung ke Baitullah itu 1 kali seumur hidup. Karena rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Meskipun 2 tahun ini rukun Islam yang ada di Indonesia tinggal 4. Karena udah 2 tahun nggak ada haji. Ya, udah 2 tahun ini kita nggak ada haji. Meskipun ada beberapa temen yang sebenarnya sudah bisa berangkat juga tahun-tahun kemarin. Nah intinya itu sebenarnya seberapa kuat kita, ya seberapa kuat diri kita punya azam yang sangat kuat untuk ibadah haji atau umroh. Kalau haji yang jelas sekarang itu sudah kena kuota. Kuota itu rata-rata sekarang udah main 18 tahun, bahkan Jawa Timur itu saya dengar udah 30 tahun. Udah 30 tahun sehingga anggap aja usia kita misalkan sekarang 40 misalkan. Itu kalau 30 tahun lagi berarti usia 70. Kita baru bisa haji. Iya kan? Maka saya katakan haji itu sebenarnya kewajiban bagi yang mampu. Dan semua sudah dipanggil. Kadang-kadang pada saat dipanggil kita nggak dengarkan. Karena apa? Kenapa saya katakan di situ harusnya adalah orang yang mau. Yang mau yang paling ini. Karena kemauan itu akan mengalahkan kemampuan. Kita nggak punya duit, kalau punya kemauan yang sangat tinggi, insya Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih kemudahan di situ, ya tiba-tiba akan dapat rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Jadi min haitsu la yahtasib itu benar. Sehingga pedoman, pemahaman bahwa wah haji itu panggilan, itu saya kurang-kurang sepakat. Karena haji itu kewajiban sebenarnya. Bagi mereka yang mampu, dan mampu itu sangat-sangat relatif. Sangat-sangat relatif.
Iya kan? Sehingga mari kita sore ini kita bahas tuntas, kita akan fasilitasi, ya kan? Kita akan fasilitasi. Ada gangguan non teknis. Ya. Kita akan fasilitasi sahabat-sahabat, dan insya Allah sejak tahun 2011 kita pertama berangkatkan umroh. Kita punya grup MIM, itu kurang lebih ada sekitar 200 saudara kita yang sudah berangkat lewat MIM. Bahkan yang dia tidak pernah bayangkan, dia bisa berangkat. Begitu. Karena jangan dibayangkan, dilakukan aja. Dilakukan. Kalau orang, saya nggak mampu begitu. Kita harus usaha betul sampai betul-betul kita mampu atau enggak itu nanti setelah berupaya. Ya kan, seberapa kuat. Makanya saya katakan kalau di situ talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu kalau di sana itu air mata bisa netes. Betul, itu tidak ada satu kenikmatan yang sangat saya katakan luar biasa. Itu pada saat kita pertama menata Baitullah. Itu luar biasa. Ya kan? Maka saya katakan di situ seberapa rindu kita untuk tawaf di Baitullah dan seberapa rindu kita untuk ketemu Rasulullah dengan cara ziarah di makamnya. Ya kan? Nah sekarang kita cinta. Saya katakan orang Islam itu cinta misalnya. Cinta itu berkorban. Cinta itu harus berkorban. Kalau cinta nggak mau berkorban, bohong. Pada saat kita cinta sama anak kita akan berkorban kita untuk anak kita. Pada saat kita cinta pada misalkan perusahaan, kita akan berkorban untuk perusahaan. Cinta pada negara, berkorban untuk negara. Sekarang lebih besar mana cinta kita sama Allah, lebih besar mana cinta kita sama Rasulullah. Sehingga seberapa kuat diri kita untuk berkorban untuk Allah. Satu kali hidup, satu kali. Kalau sekarang itu karena memang lama, ya oke lah kita umroh. Kita harus punya keinginan umroh. Nanti setelah itu cari rezeki lagi. Punya azam dalam diri, harus punya niatan yang sangat kuat untuk bisa haji. Ya, untuk bisa haji. Sehingga pada saat itu tahun 2003 itu kita bisa berangkat. Meskipun maaf, ini bukan cerita bohongan, bukan. Ini pengalaman saya pribadi. Pada saat kita mau berangkat, biasanya tuh kalau orang mau haji itu kan tasyakuran. Jangankan untuk tasyakuran, uang untuk tasyakuran nggak ada. Karena saya masih ingat betul pada saat malam 3 hari sebelum keberangkatan kita ada teman datang. Dia bilangnya, kamu berangkat? Iya. Aku kesini ada perlunya katanya. Apa? Aku butuh duit katanya. Saya ini ada, saya masih ingat itu sekitar 3,5 juta. Ini insya Allah lah 3,5 juta ini nanti kalau saya pulang ya paling enggak ya saya bisa undang saudara-saudara untuk tasyakuran lalu. Udah tak pinjam aja katanya. Nanti sebelum kamu datang pasti saya kembalikan. Alhamdulillah 2003 sampai hari ini enggak dikembalikan. Ya saya anggap itu udah selamatnya di situ. Dan pada saat kita mau berangkat, itu percaya atau enggak? Ini real. Waktu itu setiap jamaah haji itu dapat namanya living cost. Living cost itu 1.500 real insya Allah kalau nggak salah. Karena waktu itu kita kepingin haji sudah nggak mikir masak, nggak mikir apa, sehingga kita living cost itu kita buat catering. Jadi 1.500 real itu kita sudah nggak mikir, ada pembinaan di situ, ada pembimbing yang betul-betul pembimbing. Yang membimbing kita waktu itu bisa haji dengan sempurna, harapannya kita begitu. Sehingga waktu itu uang 1.500 itu kita serahkan ke biro travel itu. Dan nggak punya duit kita berangkat. Tapi Allah, rencana Allah itu beda. Nah, pada saat besoknya mau berangkat, ada teman datang, ya ini maaf sekali lagi maaf. Itu teman saya Cina. Karena saya pernah ikut perusahaannya Cina gitu ya. Atau ada salamnya si fulan gini, ini titip uang $1.000 kalau nggak salah waktu itu kita dapat sanggup $1.000. Jadi uang $1.000 ini yang kita bawa untuk pergi haji. Dan sampai di sana, begitu sampai di sana, maaf,
Satu hari kita saya masih sangat terkesan sekali pada saat saya pertama menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Kita umroh awal itu tengah malam begitu karena datangnya agak malam. Jadi nggak tahu kita itu ya. Jadi begitu kita tawaf, kemudian kita mau sholat di itu makom Ibrahim itu. Jadi makom Ibrahim itu jangan dikatakan makomnya Nabi Ibrahim. Kalau teman-teman yang udah pernah ke sana, iya kan? Itu bekas tapak kaki dari Nabi Ibrahim waktu mau bangun Ka'bah itu. Itu pada saat kita sholat itu bisa di sebelahnya. Saya, istri saya, itu bisa di sebelahnya. Dan Masya Allah itu. Itu ada orang nggak tahu siapa, orangnya tinggi besar begitu. Udah sholat bahasanya. Kita kan orang Jawa nggak ngerti ya, nggak ngerti bahasa Arab. Sholat, itu dijaga begini. Jadi dilindungi sampai kita selesai sholat. Padahal makom Ibrahim itu namanya orang tawaf itu udah berjubel kayak begitu kan di sana itu. Orang tawaf itu. Jadi tempat itu nggak mungkin biasanya sebelahnya persis gini nggak mungkin, biasanya orang habis tawaf mundur. Orang habis tawaf mundur begitu kan. Setelah sholat sunnah itu. Tapi kita waktu itu bisa. Dan itu kemudahan Allah yang diberikan pada kita. Iya kan? Dan di sana yang jelas, iya di mana-mana doa itu diterima, tetapi ada tempat-tempat yang mustajabah. Kita di Hijr Ismail, kita di Multazam, iya kan? Oh, itu luar biasa. Makanya kita punya program PPKM dalam rangka apa? Ayolah. Saya katakan kita hidup satu kali, mati satu kali. Kalau saya dulu punya pedoman begitu. Hidup satu kali, mati satu kali, alangkah begitu ya. Alangkah menderitanya. Alangkah bahasa menyesalnya pada saat kita belum bisa ke Baitullah. Itu harus punya kemauan yang sangat kuat yang harus ditanamkan dalam diri kita. Karena apa? Kemauan itu akan mendekati pertolongan. Dan itu bukan satu kali, dua kali. Mungkin kalau teman-teman bisa berkunjung ke markasnya MIM sini, itu orang akan bilang nggak percaya. Markas ini saya bangun cuma punya dana waktu itu 60 juta. Cuma punya dana 60 juta, sampai anak saya bingung. Itu ada komandan, ada Mas Febri, orang-orang awal Ashabikul Awalun yang tahu sejarahnya di sini. Ya, kita dulu cuma punya target paling enggak ini sekitar 750 juta ya. 750 juta selesai dengan bangunan semi sederhana. Tetapi karena saya ada di Probolinggo, saya bilang yang penting tukang ditangani, abon di toko ada, jangan ganggu saya urusan desain. Aku bilang begitu. Biarkan aku yang cari duit, pada saat ada tagihan toko 50 juta ngebel seminggu sebelumnya, ya Allah itu kasih. Dan tukang nggak pernah telat. Bahkan di sini tuh ada tukang yang sudah hampir 2 tahun ini. Kerja di sini udah hampir 2 tahun ya. Karena kita dulu itu 28 Januari. Insya Allah 28 Januari besok ini 2 tahun kalau masih belum selesai. Tapi kita punya target katanya Pimpronya Oktober besok harus sudah selesai, Oktober akhir, kemudian November finishing, nah kemudian semuanya selesai. Kita harapannya begitu. Jadi semua itu tergantung sama niat kita. Tergantung sama kemauan kita. Anda harus punya azam yang sangat kuat. Iya kan? Jangan misalkan berpikir, wah saya masih muda, besok aja kalau sudah tua, misalkan begitu. Jangan punya pedoman begitu. Mumpung selagi masih muda. Karena apa? Umroh, kalau saya katakan kalau umroh itu ya biasa. Tapi kalau sudah bicara haji itu ibadah fisik. Betul-betul kita ibadah fisik. Ya. Misalkan kalau haji misalkan, jangan nunggu tua, jangan. Kalau nggak bisa reguler, kalau punya rezeki plus. Oh begitu. Berkorban untuk Allah plus bukan banyak, mahal. Nggak ada yang mahal. Allah akan kasih. Iya kan? Allah akan kasih ganti. Hidup jangan dihitung matematika. Jangan dihitung matematika. Maaf. Saya punya anak 3. Ini saya tanya kemarin yang pertama itu, kamu berangkat kapan? 9 tahun lagi, Pak. Menurut kuota, katanya begitu kan.
Yang adiknya berapa tahun lagi kamu? 11 tahun lagi apa? Udah bismillah tarik aja deh. Kamu yakin umurmu masih 9 tahun lagi? Kamu yakin umurmu masih 7 tahun lagi? Iya kan? Udah sekarang bismillah kamu tarik, kamu punya azam tahun depan atau 2 tahun lagi kamu tabung hari ini, Allah kasih rezeki berangkat plus. Begitu. Ya, karena di situ nanti kita diuji antara iman sama eman. Nah, imannya di mana? Kalau imannya kuat nggak eman. Tapi kalau imannya lebih kuat, wah, imannya luntur. Iya kan? Imannya akan jadi berkurang. Jadi kita berkorban untuk Allah. Ya kan? Jadi berkorban untuk Allah, berkorban untuk Rasulullah, berkorban untuk Islam. Karena apa? Salah satu kalau kita bisa ke umroh, kita bisa haji, itu adalah salah satu syiar. Dan tidak ada satu bentuk, nah kalau saya katakan ziarah, itu yang sangat disunahkan, yaitu Baitullah, Madinah, sama Aqsa. Saya sampai hari ini masih punya keinginan maaf ke Masjidil Aqsa. Sampai hari ini. Wah, sana konflik katanya, enggak lah. Karena apa? Pada saat nanti orang sudah tidak ada yang mau ziarah ke Masjidil Aqsa, itu dicaplok itu. Berarti sudah tidak masuk kekayaan umat Islam. Ya. Kita harus berupaya ke sana. Kita harus berupaya. Harus berupaya. Meskipun katanya teman-temannya di sana itu perjalanannya luar biasa begitu ya. Sehingga haji itu, umroh itu, karena haji masih lama, iya kan? Itu adalah panggilan, bukan jadi kewajiban bagi yang mampu. Karena Allah sudah panggil. Kemudian jangan nunggu tua. Saya katakan jangan nunggu tua. Kemudian ada yang bilang, oh, yang penting ibadah ke Baitullah itu sudah punya niat. Wah, nggak bisa kalau cuma punya niat orang yang tahu kan sama. Yang tahu niat itu kita sama Allah. Yang penting itu kita punya action. Kita harus action. Kita harus berupaya. Makanya saya katakan teman-teman kalau sudah punya azam minimal nanti ada hitungannya. Ternyata umroh itu tidak sesulit yang jenengan bayangkan kalau ada kemauan. Ya. Bukan cuma sekedar punya niat, tetapi harus punya action. Harus bergerak. Kita mau bangun rumah, beli tanah. Setelah beli tanah, ngumpulkan batu merah, ngumpulkan kapur, ngumpulkan semen, ngumpulkan kayu, dan sebagainya, baru bangun. Nah sekarang pertanyaannya, mau umroh punya apa? Udah punya tabungan, tabungannya berapa? Udah punya paspor, udah belum? Begitu kan? Padahal kalau dihitung, nggak mahal itu. Saya sangat yakin keperluan sahabat semua itu lebih besar di sini daripada di sana. Dan kadang-kadang kita seminggu sekali pergi main-main ke alun-alun. 1 bulan sekali ada acara rekreasi dan sebagainya. Iya kan? Jadi bukan cuma hanya sekedar punya niat kita. Kita harus punya action. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang bilang ibadah ke Baitullah itu wajib bagi yang mampu. Yang benar itu dicoba. Ya kan, dicoba, dipaksakan baru tahu mampu atau tidak. Bagaimana kita akan tahu mampu? Sementara kita tidak punya keinginan, tidak punya kemauan keras untuk bisa ke sana. Ya kan? Kita harus punya kemauan yang sangat-sangat keras. Karena Allah akan memampukan yang mau. Sehingga kalau dikatakan misalkan, jangan takut miskin, misalkan begitu. Karena kita adalah hamba dari Allah yang maha segala maha, yang maha kaya. Jadi jangan takut. Ya kan? Apalagi kalau kita ke sana tahu saudara-saudara kita dari Afghanistan, dari Pakistan dan sebagainya. Wah, itu begitu luar biasanya kita. Sehingga kita akan betul-betul terenyuh. Jamaah haji Indonesia, jamaah umroh Indonesia itu mewah-mewah, betul-betul mewah. Kemudian ada yang mengatakan ibadah ke Baitullah itu menunggu selesai pendidikan anak sekolah. Kadang-kadang kita bilang begitu. Anak masih kecil-kecil, masih butuh pendidikan banyak. Begitu kan? Oh, nggak usah begitu. Saya tadi cerita. Pada saat saya dulu pertama haji, itu pada saat anak saya baru kelas 1, masuk ke pondok. Kemudian yang satu itu selisih, kalau nggak salah 2013,
Yang satu, yang ke nomor 2 usia 11, yang nomor 3 itu usia 9 tahun. Dan itu kita tinggal. Kita tinggal semua. Karena kita mau ibadah ke sana, makanya kalau orang mau haji biasanya nulis wasiat begitu kan. Ya udah kita pasrahkan aja semua. Jadi nggak usah nunggu selesainya pendidikan anak sekolah, nggak usah. Kemudian ada yang bilang, wah aku mau ke sana masih banyak dosa. Nah justru di sana sebenarnya itu cara mudah, cara cepat saya katakan kita untuk minta maaf sama Allah. Kita minta pengampunan sama Allah. Apalagi kalau misalkan kita mau berhitung-hitung misalkan. Kalau kita mau berhitung-hitung tentang pahala di sana, itu sudah nggak bisa dibandingkan lah. Sekarang sholat di Masjidil Haram itu nilainya itu 100.000 kali dibanding di sholat tempat lain. Kecuali Madinah. Madinah 1.000 kali. Kalau 100.000 kita sholat di rumah. Sekarang kalau misalkan umroh itu di Mekah 3 hari aja. Ya kan? 3 hari saja. Kalau kita hitung sholat 5 waktu, berarti 100.000, berarti 3 kali 5 berapa? 15, ya. 15 kali 100.000 berapa? 1,5 juta. Oh iya. 1,5 juta ditambah fadilahnya sholat berjamaah 27 derajat, begitu kan? 1,5 juta dikali 27 berapa? Hah? 27 juta, 40.500.000. Wah, bayangkan itu. Iya kan? 40.500.000 kali. Kalau kita mau hitung-hitung pahala, belum pada saat kita sholat di Madinah, itu setara dengan 1.000. Coba kalau usia kita 60 tahun misalkan, kalau Anda misalkan sekarang ditakdirkan nanti usia 60 tahun, 60 tahun dan Anda sudah sholat mulai Anda masih kecil misalkan, tanpa bolong, ya kan? Itu cuma ketemu berapa? Ya kan? 1 tahun 365 hari kali 5. Kali 60 tahun ketemu berapa? Jadi fadilahnya sangat-sangat luar biasa. Meskipun sebenarnya kita bukan untuk itu. Ya kan? Makanya nanti perlu pada saat kita mau umroh, pada saat kita mau haji, itu harus kita pelajari betul manasik umrohnya, manasik hajinya. Sehingga tidak ada anggapan bahwa orang umroh, orang haji itu ada yang menganggap maksudnya apa? Rekreasi. Di sana apa namanya? Bingung belanja. Karena apa? Umroh itu cuma 1 kali, nggak lebih dari 1 jam. Ya kan? Niat masuk Masjidil Haram, kemudian kita niat umroh, kemudian tawaf. Habis tawaf kemudian kita sa'i. Ya kan, habis sa'i kita tahallul, selesai. Nggak ada jumroh, nggak ada yang lain, nggak ada wukuf. Itu nggak lebih dari 1 jam, cuma di lingkungan Masjidil Haram di situ. Safa Marwah itu ada di Masjidil Haram situ. Nah kemudian setelah itu, wah saya sudah umroh ini, misalkan begitu, ya kan? Sudah umroh, kemudian bingung belanja dan sebagainya. Itu. Jangan, sekali lagi saudaraku, jangan. Jadi kita niatkan, kita harus punya keinginan kuat, kita punya azam yang sangat kuat. Bahwa kita umroh itu dalam rangka ibadah, dalam rangka cinta kita sama Allah. Kita betul-betul rindu sama Baitullah. Kita betul-betul rindu sama Rasulullah. Itu luar biasa. Iya kan? Masa sih kita nggak pernah rindu sama Rasulullah begitu kan? Iya kan? Coba kalau diam-diam malam. Makanya kalau di sini itu kalau saya malam-malam itu biasanya kalau nggak ada orang jam 10, jam 11 malam saya setel sholawat aja sendiri saya. Ya, saya sholawatan aja sendiri. Jadi berteman malam berselimut sepi, aku bilang begitu ya. Berteman sepi berselimut malam. Begitu. Iya kan? Karena apa? Tidak akan ada yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi Rasulullah. Pada saat nanti di yaumil hisab. Ya kan, bahkan Rasulullah pernah dalam satu majelis itu bertanya, saya rindu sama saudara-saudaraku. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah aku ini sahabatmu? Bukan. Kamu sahabatku. Saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah bertemu aku, katanya Rasulullah. Tetapi dia masih mau melaksanakan perintah dan ajaranku begitu. Loh, kalau Rasulullah itu sudah rindu sama kita, meskipun belum pernah tahu kita, kenapa kita nggak rindu? Ya kan? Nah, maka dari itu kita punya program
yang saya sebut program percepatan keberangkatan ke Mekah dan Madinah. Kalau Anda mau, saya yakin sahabat mampu. Ya. Dan program ini memang kita khususkan untuk keberangkatan umroh, selain itu tidak. Maka saya katakan nanti pada saat sahabat sudah kualifikasi umroh, kok misalkan nggak berangkat, sudahlah Pak, perusahaan potong aja deh 50%. Yang penting uangnya dikembalikan. Oh enggak, kita nggak mau. Jangan 50%, 60% Pak. Enggak, kamu harus berangkat umroh. 90%, enggak, kamu harus berangkat umroh. Pak, saya udah pernah umroh, kasihkan saudaranya. Pak, saya udah berangkat umroh, kasihkan orang tuanya kalau belum umroh. Begitu kan? Begitu, jadi kasihkan saudara, tetangga, saudara-saudara kita yang masih ada di sekitar kita, itu bisa kita berangkatkan. Karena apa? Nilainya sama. Memberangkatkan. Oh, makanya saya senang itu memberangkatkan orang umroh itu. Ya, karena nilainya sama. Begitu. Nah, di program percepatan ini, jadi kalau ada PPKM, promo percepatan kepemilikan mobil, itu tidak ada hubungannya dengan PPKKMM. Jadi ini berdiri sendiri-sendiri. Tetapi saya tidak akan bahas PPKM, tapi saya akan bahas PPKKMM. Jadi promo percepatan keberangkatan ke Mekah dan Madinah. Di sini Anda sebenarnya, kalau saya boleh hitung global itu Anda cukup belanja dengan omset 66 juta. Ada enggak? Perusahaan belanja cuma omset 66 juta, orang bisa berangkat umroh. Ya. Itu dengan target anggaran itu sekitar 25 juta. Kemudian masih kita kasih uang saku 1.000 real. Wah. 1.000 real itu sekitar 3 juta lah. Terus sekarang sekitar 2.800 sekian. Ya. Pak, saya nggak punya duit 60 juta. Oke, nggak punya duit 60 juta. Kemarin saya hitung-hitungan. Sekarang safari ya kan. Kalau hitungan Jawa itu safari ini mulut ya. Mulut, bakso mulut cuma di awal, cuma di akhir, jeb. Paling enggak ini ada waktu 4 bulan. Berarti 4 bulan kita untuk ngejar target. Karena nanti di Rojab itu, ya kan, di bulan Rojab itu ramai biasanya. Ya, habis Rojab ruah puasa terakhir itu ya. Jadi kita berharap nanti di Rojab, bahkan saya sebenarnya punya impian itu, punya target itu sebenarnya kita kepingin itu, tapi sepertinya nggak nutut, kecuali kalau Allah berkehendak lain, itu kita bisa tahun baru di sana. Wah, ya kan? Sehingga kita nanti bisa bilang umroh 1 tahun. Berangkat tanggal 25 Desember misalkan. Pulangnya tanggal 4 Januari. Wah, keren toh? Umroh 1 tahun, berangkat akhir 2021, pulangnya awal 2022. Nggak ada tuh umroh 1 tahun. Iya kan? Nah, caranya bagaimana? Kita punya produk. Kita punya produk, kita punya program. Gambaran sederhananya itu sebenarnya begini. Harusnya ini teman-teman ini sahabat bawa kertas, bawa pulpen, sehingga kalau nanti nggak paham ditanyakan. Ya, sehingga kalau nggak paham ditanyakan. Saya ulang lagi, Anda cukup omset sekitar 66 juta. Wah Pak, nggak punya duit 66 juta. Betul. Saya paham. Tetapi kalau Anda punya 66 juta, itu udah bisa langsung berangkat. Ini yang sudah kualifikasi, itu udah 1 orang. Oh, ini sudah ada yang kualifikasi 1 orang loh. Di umroh ini, di grupnya MIM. Luar biasa, Pak. Loh betul.
seorang ibu-ibu lagi. Oh, bukan perempuan, anaknya kecil gitu. Udah kualifikasi. Iya kan? Apa perlu diumumkan nanti kita tampang gitu fotonya? Oh, enggak lah, janganlah, kasihan ibu-ibu, ya kan? Udah ada satu kualifikasi satu orang yang bisa berangkat umroh. 66 juta itu kita batasi sekarang tanggal berapa, Mas? Sekarang bulan 9 ya? 25 ya? Rajab itu sekitar bulan apa? Anggap aja lah, ini kan September ya? Oktober, November, Desember. Ya insya Allah berangkat nanti Januari lah. Di Rajabnya itu ramai insya Allah itu. Dan insya Allah mulai akhir bulan ini informasinya itu udah ada pembukaan. Udah mulai bebas. Karena kita setiap hari itu pantau di sini. Karena kita ada TV yang live Mekah. Jadi sudah mulai ramai. Udah mulai ramai. Kapan hari itu sepi. Sekarang ramai terus itu. Di Mekah udah mulai ramai. Di Madinah udah mulai ramai. Ya. Dan omset 66 juta ini Anda tempuh selama 3 bulan. Tiga bulan itu 90 hari. Kalau sekarang Safar, Mulut, Batu Maulid, Syawal di awal, Syawal di akhir, 4 bulan lah. Kalau mepet, asal Anda itu sudah kualifikasi, asal paspor udah di tangan kita, itu gampang kita untuk ngurus visa. Anggap aja maksimal 4 bulan. Kalau 66 juta dibagi 4 bulan berapa? 66 dibagi 4. 33, 16,5 sebulan. Nah, omset 16.500.000 Anda sudah bisa umroh. Ya 4 bulan kalau Anda mau bisa. Bahkan saya punya target itu sebenarnya ini sebenarnya bisa ditempuh dengan 1 bulan. Kalau kita punya kemauan. Omset 66 dibagi 30 hari, sehari cuma berapa? 2 juta berapa? 2.200.000. Kita udah bisa berangkat umroh. Caranya apa misalkan? Ya jual kopi lah. Sehari 20 atau 22. Iya kan? Jual kopi atau jual food support atau jual kacamata mim blukat. Ya. Sehari 22. Kalau nggak habis 22 nggak pulang. 1 bulan Anda bisa umroh. Keuntungannya saya nggak hitung sendiri. Iya kan? Kalau sehari 22 itu omsetnya 2.200.000. Pak nggak mau punya duit Pak untuk belanja 2.200.000 misalkan begitu kan? Wah sekarang saya tantang ini yang mau umroh ini saya tantang. Anda cukup belanja 1 juta. Ya. Sahabat cukup belanja 1 juta. Itu produk yang harga sahabatnya 100 ribuan. Saya ngitungnya supaya mudah. Yang 100 ribuan itu kan ada apa? Food support, kacamata, kopi, sama Zipro. Ya. Zipro yang 200 kan masih bisa. Yang isi 100 belum. Itu kan bisa berarti 2 kan? 2 kan 1. Sahabat cukup belanja 1 juta. Itu catatan saya di mana ya? Itu ada pinnya berapa kemarin ya? Ingat nggak? Yang paket umroh itu pinnya berapa ya? Bang. Joko tasku Bang. Hah? 1 kaya raya, ingat saya. Waduh, ini mau berangkat ini siapa ini? Hah? Siapa ini? Berarti ingatin mau berangkat betul ini. 1 kaya raya. Iya. Kalau nggak salah benar. Iya, Bang, benar. Apa yang dikerjakan ditulis, apa yang ditulis dikerjakan. Makanya saya tulis. Ya kan? Oh iya.
Jadi sahabat cukup belanja 1 juta, itu dapat 1 pin kaya raya. Dapat produk misalkan kopi 10, 1 juta kan? Atau food support 10, 1 juta kan? Ya, kalau Zipro 5, yang isi 60. Nah kemudian itu dapat pin kaya raya. Silakan mau diinput siapa saya nggak tahu. Nah pada saat sahabat belanja 1 juta itu kita talangi produk senilai 1.200.000. Mas nggak ada program gini kecuali di MEM. Yang mau keliling dari ujung barat, ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, kutub utara, kutub selatan, pantai timur, pantai barat, nggak akan ketemu lah. Anda belanja 1 juta, 1 kita kasih pin kaya raya, dan masih kita kasih talangan 1.200.000 produk. Kalau nggak bayar, saya yakin khusnudon banget sama jenengan. Kalau Anda punya niat umroh pasti bayar. Nggak mungkin nggak. Iya lah. Kalau misalkan nggak bayar ya berarti nilai Anda 1.200.000. Begitu jadinya. Kalau Anda nggak bayar berarti nilainya 1.200.000. Nah ini 1 juta sama 1.200.000. Kalau ini dijual, makanya saya katakan 22 item produk. Ini kalau dijual muter aja 1 bulan, per hari misalkan habis, nggak akan pulang sebelum habis. 22 ini, besok Anda belanjakan lagi. 1.200.000 bayar sama perusahaan. Kemudian belanja lagi 1 juta. Kita utangi lagi 1.200.000. 33 kali Anda lakukan omset semacam itu, sahabat sudah bisa umroh. Paham ya? Jadi saya ulang, sahabat cukup belanja 1 juta, harga sahabat MEM yang 100, ya 100. Setelah itu Anda dapat pin kaya raya, 1 pin kaya raya, kemudian kita kasih talangan produk 1.200.000. Kalau misalkan saya ngambil kopi atau food support atau kacamata, itu Anda belanja kopi, food support atau kacamata 10 atau bisa campuran, kita kasih talangan 1,2 berarti 12 produk. Setelah itu produk ini Anda jual, Anda putar duit ini, Anda belanjakan lagi besok 1 juta lagi, kita talangi lagi 1.200.000. 33 kali itu keuntungan jenengan hitung sendiri, komisi jenengan hitung sendiri, penataan jaringan jenengan tata sendiri, kita nggak mau tahu. 33 kali Anda putaran itu Anda 1. Yang jelas Anda bisa berangkat umroh gratis dengan budget 25 juta. Pak, kalau lebih misalkan, ternyata umrohnya nanti bayarnya cuma 21 atau 22, yang 3 juta saya kembalikan. Pak, kalau kurang ya nambah. Nah, kadang-kadang kan teman-teman enggak. Jadi kalau lebih diminta, kalau kurang kita suruh noroki, nggak bisa dong. Ya, tapi insya Allah 25 juta itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau kepingin mewah lagi ya 30 juta. Nanti bisa bintang 5, iya kan? Bintang 5 dekat, tapi kalau 25 juta itu nggak terlalu jauh lah. Ibaratnya jalannya paling nggak sampai 300-400 meter perkiraan. Iya kan? Udah masuk di pelataran Masjidil Haram. Nah, kalau kepingin yang apa namanya bintang 5 yang langsung gini, begitu gini langsung lihat Ka'bah, ya mesti lebih mahal. Ya, 30 juta. Nah, Anda bisa berangkat umroh senilai 25 juta dan kita kasih uang saku 1.000 real. Sehingga nggak bingung nanti, Pak harus tukar di mana? Harus kita siapkan ini 1.000 real. Mau minta ya 1 real, 2 real, 5 real. Nanti ada yang 1.000 real juga nggak apa-apa. Nah setelah itu Anda berangkat umroh. Ya.
Kalau nggak 9 hari, 10 hari. Mudah-mudahan nanti ada promo bisa berangkat 16 hari. Kan kita nggak tahu juga. Ada tiket promo misalkan. Oh, ini baru buka ini. 16 hari. Ya 16 hari. Kalau ada, anggap aja umumnya itu 9 hari. Sana umroh, sana berdoa. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Setelah itu pulang. Setelah pulang, ya, kita kasih modal. Wah, kacau ini. Nah, pulangnya masih kita kasih modal. Kita kasih utangan produk senilai 10 juta. Wih, bener Pak. Ya kita buktikan, berangkat umroh nanti mesti pulangnya kita kasih talangan produk senilai 10 juta. Misalkan food support 100, atau ngambil kacamata 33, ngambil food support 33, ngambil kopi 34, udah 100 kan? Dan Anda nanti sahabat jual, bayar seingatnya. Bingung toh. Cara Jawane bayar sailinge. Kenapa? Loh iya bayar sailinge, karena saya yakin orang kalau punya utang, orang beriman itu mesti punya eling, ingat. Saya sangat yakin jenengan begitu kita serahkan produk, jenengan mesti ingat, oh iya aku punya utang. Mesti gitu kan? Bayar seingatnya dan, nah, ini ada dannya lagi. Bayarnya nanti cukup 50%. Wah. Nah, ya. Food support kita pinjami modal 100 piece kali 100 berapa? 10 juta kan? Dijual 150 untuk 50.000 kali 100 5 juta. Berarti 150 kali 100 dijual jadi duit berapa? 15 juta. Iya kan? Bayar 5 juta. Itu kalau ingat. Kalau ingat silakan bayar, kalau nggak ingat saya yakin jenengan ingat. Karena hutang piutang itu, iya kan, kalau saya itu ada orang punya utang nggak bayar, itu saya bersyukur ya, saya sedih. Bersyukurnya itu karena apa? Sedihnya dulu deh. Sedihnya itu karena saya kadang-kadang butuh duit, kok ada uang di orang teman-teman banyak nggak bayar-bayar. Saya butuh waktu itu. Tapi bahagianya itu saya juga ada. Karena apa? Suka nggak suka, mau nggak mau, ikhlas atau tidak, terpaksa atau tidak, besok pada saat di yaumil hisab cari saya. Itu pasti cari saya. Makanya jenengan kalau udah punya apa namanya talangan itu, saya bilang bayar seingatnya dan cukup 50%. Jadi itu kesimpulannya. Anda cukup omset 66 juta, itu bisa belanja per hari 1 juta, paket kaya raya, kita talangi 1.200.000, kita putar 33 kali, iya kan? Sampai total omset 66 juta, Anda berangkat umroh, atau Anda belanja 10 juta, itu nanti dapat 10 paket kaya raya, kita talangi 12 juta, cukup 3 kali, Anda sudah bisa berangkat umroh dengan total nilai pemberangkatan umroh senilai 25 juta plus living cost untuk umroh 1.000 real dan pulangnya nanti begitu pulang kita kasih modal senilai 10 juta bayar seingatnya dan cukup bayarnya 50%. Sampai sini karena nanti ada season 2. Ada season 2 ini yang lagi aku pelajari, yang saya lagi pelajari itu untuk apa namanya, kemarin ada teman Jakarta. Ini kebetulan di sini ada sahabat Banten ini, ada anak Serang di sini nih. Iya kan? Serang ya Mas ya? Ada sahabat Serang ada di sini. Saya bilang antum di sini itu harus sampai Pointer, nggak usah pulang-pulang, di atas nginep aja deh. Aku bilang begitu. Kan enak toh?
Nginep sampai bisa, nanti begitu pulang paling enggak di benaknya sini bagaimana saya tahun depan punya penghasilan 9 digit. Begitu. 9 digit itu berapa ya? Ya 100 lah minimal. Iya kan? 9 digit apa mungkin? Enggak ada yang enggak mungkin. Ya, yang program kedua itu sebenarnya ada nanti program talangan itu menggunakan pihak ketiga, tapi ini lagi saya pelajari plus minusnya di mana. Tetapi bagaimana nanti teman-teman itu nanti kalau ini bisa kita combine, kita sinergikan, ya kan? Karena kalau hitungan saya sebenarnya wajar karena dia pakai bintang 5. Dia pakai bintang 5, tetapi kalau yang ini nanti pemberangkatannya semua dari Jakarta. Kalau yang program itu nanti atau kita kombinasi antara dua. Antara program PP, KKMM atau sama yang ini. Dua-duanya nanti semua akan ini. Akan kita lakukan, tapi saya sangat yakin sahabat dengan program PP, KKMM, saya sangat yakin sahabat punya kemauan, pasti punya kemampuan, jangan kalah oleh salah satu ibu-ibu yang anaknya kecil, yang sebenarnya hari ini sudah kualifikasi. Anak Jogja. Ya, monggo, ada pertanyaan? Silakan. Tanya nggak dipungut biaya. Madura, ada Madura ini. Ada Madura. Wah, ini Madura ini. Toreka. Wah, lama tidak jumpa sampean. Ayo Madura. Madura itu bisa, Madura itu lain. Orang Madura minta berangkat haji Bu, todus. Ayo Madura. Bisa bawa satu bis dari Madura nanti itu. Iya kan? Madura. Ada lagi nih mana nih? Mana lagi Mas? Makassar. Ya. Pak Makassar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan bahwa saya sudah bergabung dan saya sudah di posisi raya 3 posisi, Abang. Ya, mantap. Sekarang ini ada ingin apa ya? Mungkin penyampaian saja, Pak. Di beberapa hari ini kan saya selalu pesan produk. Terakhir kemarin saya dikirimi 6 pin sama Pak Bram. Jadi dari 6 pin itu ketika saya jual kacamata, Pak, saya tidak langsung ke bisnis atau kopi. Tadi pagi saya laku 2 kopi ya, Pak. Dengan besok pagi salah 1 lagi. Saya tidak langsung ke masalah bisnisnya. Saya hanya ingin konsumen memakai kacamata dan mencoba kopi. Ketika mungkin nanti mereka berminat untuk masuk di bisnisnya, baru saya akan perkenalkan pin yang ada di saya. Kemudian saya inputkan di depan matanya. Alhamdulillah saya sudah bisa, Pak. Untuk membuktikan. Cuman untuk sementara, Pak, saya sampaikan bahwa karena PIN ini daripada free, daripada kosong tempatnya, saya pasangkan dulu keluarga, dalam hal ini ibu di istri saya, Pak. Jadi kalau umpama yang beli kopi tadi pagi berminat ke bisnisnya, insya Allah PIN-nya akan terganti. Artinya saya beli lagi. Karena pembelian insya Allah akan berlanjut, Pak. Jadi mungkin dalam sistem itu, dalam penempatan posisi itu kira-kira bagaimana menurut Abah? Saya kira itu saja, Abah. Terima kasih. Oke. Kepingin umroh enggak? Mau umroh enggak? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oh iya, Makassar. Makassar itu beda, orang Bugis, orang Sunda, Madura itu orang hebat-hebat. Insya Allah, Pak. Lo bener, orang pedagang itu orang-orang Bugis itu dahsyat itu, orang Sunda itu dahsyat, Madura itu ya kan? Itu dasar tuh. Kalau saya sering itu kalau di Surabaya itu ketemu orang Bugis, orang Bune dan sebagainya itu. Mental dagangnya luar biasa. Itu urusan PIN, ya kan? Makanya
sebenarnya begini. Ini melenceng dulu dari umroh. Saya dulu pada saat main di jaringan begini. Nyat, nanti aku kalau gabung kamu bantu ya? Enggak, aku bilang itu. Loh kok enggak? Ya enggak lah. Enggak ada kerja bantu membantu itu. Yang ada itu bekerja sama. Loh kalau sama-sama bantu, itu benar. Jadi karena sekarang itu sudah tidak ada aturan pembatasan PIN. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bermain cantik sebenarnya, kenapa saya katakan di sini sekali lagi bahwa PSBB itu adalah jual barang dengan sistem. Ya. Jual barang dengan sistem. Bukan jual sistem dapat barang. Beda ini. Nah, kalau jual barang dengan sistem, itu ikuti sistemnya. Orang bisa mampu menjual, misalkan saya katakan tadi, orang mau berangkat umroh sampai habis 66 juta, di situ 100.000, yang 1 juta kali 30, itu di posting atas namanya sendiri, boleh. Boleh. Apakah itu enggak manfaat? Manfaat. 30 sekarang kita bisa hitung. 1, 2, 4, 8, 16. 1 sama 2 sama dengan berapa? 3. 3 tambah 4. Berapa? 7. 7 tambah 8, 15. 15 sama 16. 31. 31 titik nama kita sendiri. Boleh nggak? Boleh. Keuntungannya apa? Wah, besar itu. Keuntungannya besar. Apalagi kalau nanti sudah mulai bermain di situ, mulai paham produk, paham sistem. 16 nama, 31 nama itu bisa dapat komisi semua. Pada saat Anda gabung 1 sponsor 2, Anda gabung 3 sponsor 4, Anda gabung 7 sponsor 8, bukan kalau 1 2, kalau 2 kemudian 4, bukan. Kalau misalkan Anda gabung 31 kemudian Anda harus belanja apa namanya? Harus referensikan pada orang 62, bukan. Jadi begitu. Itu boleh, Pak? Ya. Ya kan? Itu sangat-sangat boleh dan itu sah. Ya, itu akan luar biasa itu nanti itu. Kalau itu bergerak semua, dan saya sangat sepakat tadi, memang banyak cara orang untuk menginformasikan ini. Makanya saya sering katakan, Anda harus tahu pada siapa Anda harus cerita produk, Anda harus paham pada siapa Anda juga harus mulai cerita sistem. Ya. Iya kan? Kalau orang itu cuma mau tipenya konsumen, buat apa jadikan anu? Percuma. Tiwas bahasa Jawanya menu-menui apa dashboardnya di komputer. Iya kan? Jadi yang harus tahu kita. Nah, cuma kan begini, logikanya sederhananya sebenarnya dengan sistem jaringan itu nantinya bagaimana Anda bisa menjadi konsumen ini bisa Anda jadikan sekaligus dia marketing. Karena apa? Konsepnya cerita. Bisnis itu cuma cerita. Cerita dibayar, ada cerita gratis, cerita membayar. Tinggal pilih yang mana. Konsepnya apa? Self konsum, referensikan, income otomatis itu. Otomatis. Makanya saya sering katakan, baru tadi bagi saya ngomong-ngomong sama anak saya, pilihan ada pada kamu. Kamu mau bekerja 30 tahun sampai 40 tahun dengan penuh penderitaan? Atau kamu bekerja 5 tahun menderita, setelah itu bahagia? Caranya apa? Tidak ada yang lain. Bisnis. Itu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bang. Ya, yang lain. Yang mau umroh. Yang mau umroh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana siapa? Mana Mas? Saya Kang Amin dari Majalengka. Kang? Iya, Majalengka. Amin. Gimana? Kang Amin Majalengka. Ya, gimana?
Amin. Saya menunggu promo sebetulnya ya. Dari kemarin saya gagal terus pengen promo 1, 2, 3. Promo yang ditutup bulan Safar menjelang bulan Dzulhijjah akhir menjelang Safar. Terus ada promo yang saya salah. Jadi 2 kali saya belum beli promo. Tahu-taunya promo yang ketiga ini umroh. Ini promo. Ini promo umroh ini. Iya. Iya, promo umroh. Nista Maja Utama ya insya Allah. Majalengka belum banyak yang pakai kacamata saya lihat. Oh Ini kan gitu. proyek ya. Dan kopinya pun masih saya pelajari sebetulnya produknya, makanya terlalu percepatan loh kalau ada promo umroh gitu. Karena apa? Produk juga belum dikenal di Majalengka gitu kan. Ya, makasih semuanya itu ke teman-teman, rekan-rekan di NIM. Salam kenalnya aja. Semoga dengan promo ini kita sama-sama bareng umroh gitu maksudnya. Nah, Ya, Pak. Siap. Ya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya promo deh. Pada saat sore ini itu memang sengaja nggak ada promo produk. Tapi kalau ada yang minta promo, tak kasih promo deh ntar lagi. Ya, tak kasih promo, kasih aja promo. Karena sebenarnya terlepas dari ada program umroh atau enggak dari MIM, itu harusnya kita punya ajam yang sangat kuat, kita harus bisa berangkat umroh. Entah itu dari mana caranya. Nah, cuma kita di sini mencoba memfasilitasi, ya kan, bahwa umroh itu Anda bisa dapatkan dengan cara berjualan produk. Bahkan saya tadi itu udah ada hitungan, cuma ini kan penawarannya dari teman itu, umrohnya dia pakai bintang 5 9 hari. Ya, 9 hari itu dengan adanya dana talangan dan sebagainya bla 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 bla, nanti saya pelajari, nanti saya diskusikan sama teman-teman di sini, ya kan. Terlepas dari itu, nanti bagaimana hukumnya itu tergantung nanti ya. Itu dari tinjauan mana. Nah, nggak apa Majalengka nanti umroh promo yang kemarin mana ya? Ada yang masih nyimpan nggak? Coba dikirim ke WA saya. Ada lagi? Ya udah, makasih. Ada lagi? Mau bertanya ini dari Majalengka lagi. Majalengka lagi, Masya Allah. Ini kalau dibikin kita belanja berjamaah gimana nih Pak? Mantap itu. Gimana tuh kalau belanja berjamaah untuk calon-calon rekan kita atau calon orang-orang kaya raya di NIM? Jadi sebenarnya Pak, itu mantap ya. Makanya kita sebut itu PSBB, penjualan secara berjenjang berjamaah. Penjualan secara berjenjang berjamaah. Kenapa saya katakan begitu? Sebenarnya dengan sistem PSBB ini, kita itu bisa beli retail dengan harga grosir. Ya, satu contoh misalkan begini. Ini ada air. Oh, kalau ini saya hafal. Sama-sama. Ini ada air. Mereknya Santri, punya pesantren Sidogiri. Ini kalau air ini eceran di toko, di kios-kios, itu Rp1.000. Air ini. Tapi pada saat kita beli satu karton, isi 48, itu harganya 21.000 ya? Iya, 21.000. 21.000 dibagi 48. Berarti mantapnya 437. Pada saat Anda beli satu gelas begini, atau Anda bersepuluh, masuk ke misalkan ke depot, Anda minum,
itu tetap bayarnya mesti 10.000. Kemudian besok Anda masuk lagi makan, ya kan? Anda bayar lagi, beli misalkan 10, Anda bayar lagi 10.000. 3 hari lagi masuk lagi, sampai 5 hari total pembelanjaan Anda itu 48.000. Jadi sehari habis 10, 4 kali sampai 8. Berarti Anda 1.000 kali 48 sama dengan 48.000 Anda belanja ini. Pertanyaan saya, setelah hari kelima Anda belanja habis itu 48.000, bisa nggak ada cashback? Ada nggak? Nggak ada. Tidak akan ada cashback. Karena Anda sudah belanja eceran. Iya kan? Nah, tetapi kalau Anda beli 1 karton, itu 48.000. 21.000. Nah, sekarang kita bicara PSBB. Anda tahun 2021 belanja kopi harga 100.000. Jangan tanya khasiatnya, yang jelas kopi Sako itu nikmatnya sampai seruputan ke 1.248. Kalau nggak percaya dihitung. Gitu. Sampai 1.248. Insya Allah nanti awal Oktober itu sudah kita mix dengan probiotik. Sehingga kita akan bicara sehat itu nikmat, sehat itu murah, kepingin sehat, nikmat dan murah, Sako kopinya. Jangan coba-coba minum kopi Sako kalau Anda nggak ingin lupa yang lain. Begitu. Ya, karena seruputannya sampai 1.248. Nah, Anda hari ini tahun 2021 Anda beli kopi Sako. 1. Tahun 2022, wah ini sekaruan sudah. 2022 Anda beli lagi kopi Sako. Pertanyaan saya, tahun 2022 Anda beli 1, tahun 2021 beli 1, 2022 beli 1. Pada saat pembelanjaan kedua, Anda belanjanya sama enggak? 100.000 juga kan? Tetapi di situ ada cashback dalam bentuk komisi referensi 25.000. Tahun 2023 Anda belanja lagi 1. Anda dapat cashback lagi 25.000 plus sharing omset pasangan. Itu. Nah, makanya saya katakan kalau orang paham betul di sistem jaringan ini, itu dasar. Dengan sistem berjamaah tadi itu luar biasa. Kalau nggak percaya silakan dihitung berapa harga kopi itu, jadinya kan begitu. Kita ngomongnya. Kita ngomongnya kan jadi begitu. Loh, kalau begitu HPP-nya berapa? Kamu ini mau produksi atau mau jualan? Ya. Ini ada frame kacamata. Ini frame kacamata. Ini dulu dibelikan kalau nggak salah 600.000 ini sama kacanya. 600.000. Kelebihannya apa? Ya beda bukan beli di MEM. Kalau di MEM kan cuma 135. Ini 600.000, saya amati juga. Ini saya nggak berani, tak tekuk, nggak berani. Iya kan? Nggak berani. Atau misalkan, maaf, ini ada HP. HP nggak tahu ini dulu yang belikan anak saya berapa harganya. Anggap aja ini dulu belinya 3 juta. Kemudian begitu keluar, Anda mau masuk mobil misalkan, Anda jongkok begini tiba-tiba HP jatuh. Kalau belinya 5 juta misalkan. Kemudian Anda jalan kena pelindas sama mobil. Kira-kira laku 5 juta enggak? Enggak. 100.000? Enggak. Karena udah hancur itu HP. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu yang mahal HP ini apanya? Bahan dasarnya murah. Teknologinya yang dimahalkan, dibuat mahal. Nah, sama dengan sekarang kopi. Kopi itu ada kelebihannya di mana? Wah, prosesnya luar biasa.
Karena itu nikmatnya sampai serumutan ke 1248. Kalau nggak percaya, tanyakan di sini ada anak Banyuwangi nih, sepertinya ini. Ada anak Banyuwangi nih. Wah, tanyakan itu, si Erviana itu. Ya, itu tanyakan nikmatnya kopi itu sama Erviana itu. Itu saya waktu dia ke sini itu saja heran. Ini anak ini minum kopi nggak pakai gula, aku bilang begitu. Ternyata katanya lebih nikmat nggak pakai gula. Kopi itu. Nah, makanya besok ini kita kasih gula probiotik. Wah, begitu. Wah, dahsyat itu. Itu minumnya sekarang bisa dirasakan tahun depan. Nikmatnya maksud saya. Ya, sampai tahun depan, sampai serumutan ke 1248. Ya, ada lagi? Erviana itu harusnya berangkat umroh itu. Bareng saya nanti. Bareng anak saya. Hah? Wah, dari studio mau nanya ini. Ini tanya ini. Atau tanyanya di sini. Kelihatan nggak itu? Oh ya. Jadi misalkan orang itu program umroh 1 juta. Kemudian ditawarkan 1.200.000. Nah, yang 1.200.000 ini produknya apa ditentukan oleh BIM atau orang bebas milih? Bebas milih yang setara. Jadi kan 1 juta itu artinya misalkan di situ yang pakai 100.000 itu kan ada food support, ada kacamata, ada apa? Kopi, prokular belum jadi, trouble di pabrik sebenarnya, sama Zipro sebenarnya, itu sebenarnya 5. Jadi sebenarnya 1 juta itu Anda bisa milih 5 produk ini. Kan 10 misalkan, ngambil ini 2, 1 juta. Talangannya kan dapat 12. 12 ada yang ngambil 2, 4, 2, bisa. Kita nggak batasi. Yang penting sahabat bisa umroh. Nah, begitu. Tapi nggak boleh diminta duit. Sekali lagi Anda mau keluar nangis sampai keluar air mata darah, nggak akan kita kasih duit. Karena itu nilainya beda. Jadi umroh, harus umroh. Jadi talangannya bebas. Bebas. Itu orang Banten. Enak ini. Orang Banten pertanyaannya langsung ke Probolinggo ini mana? Langsung ke Tegalan datang ke sini ini. Iya. Ada lagi? Saya, Abah. Ya. Saya. Pak Slamet. Wah, Pak Slamet. Oh ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menegaskan, ini batas waktunya untuk program umroh itu sampai bulan Desember kah? Itu. Program umroh ini. Jadi misalkan gini, 33 penjualan dari omset 2.200.000 itu misalkan 3 bulan itu dibagi 3 itu kan 11 bisa menjual 11 produk. Desember bisa umroh gitu. Terus bisa lagi kan caranya cari 33 member yang bisa menjual senilai 2.200.000 ada 33 member. Berarti kan kita yang umroh, Mbah. Iya, betul. Misalkan di saat program ini berakhir tidak masuk omset itu gimana, Pak? Tidak bisa menjual 33 kali, itu bagaimana? Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Jadi begini. Promo nanti besok kita umumkan di grup batasan akhir. Karena harapan kita itu nanti kita di sana kalau misalkan tidak bisa awal tahun berarti tanggal 27 Rajab itu di sana. 27 Rajab itu kan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu kita di sana itu perkiraan sekarang bulan apa ya? Safar, Mulut, Batu Maulud, Jumat awal, Jumat akhir, Rajab. Berarti 4 bulan lah. Sekitar targetnya 4 bulan atau 3 bulan clear. Kenapa saya katakan 3 bulan? Karena nanti biasanya teman-teman itu kalau yang masih ragu hari ini belum punya paspor. Harusnya sekarang itu kalau sudah niat, paling enggak Anda ngurus paspor, sehingga pada saat Anda malam doa, pada saat tengah malam Anda bangun, Anda berdoa, ya Allah saya kepingin umroh, ini buktinya loh ya Allah, saya udah beli paspor, begitu.
Iya kan? Jadi harus ada kemauan begitu. Saya sudah beli paspor ya, saya udah ngurus paspor, saya kepingin. Saya nggak tahu bagaimana Allah caranya memberangkatkan saya, begitu. Itu harus punya keinginan yang sangat-sangat kuat. Saya cerita, Pak. Saya cerita ya. Awal kita umroh grup waktu itu, perusahaan kita masih baru. Itu yang kita berangkatkan 53 orang. Yang kita berangkatkan. Kemudian dari keluarga besar saya, itu insya Allah 17. Saya, istri saya, anak saya pertama, anak saya kedua, suaminya, anak saya ketiga, anak saya keempat. Waktu itu anak saya yang keempat usia 2 tahun. Kita berangkatkan. Orang tua saya, suami istri, bapak mak saya, kemudian mertua saya, ibu saya, kemudian kakak sama istrinya kakak, kemudian Bude Pak D, kemudian sama kakaknya Bude, 15 orang. Pada saat saya daftar itu, kamu urus semua paspornya. Kamu itu dapat duit dari mana? Udah yakin aja. Sudah yakin aja. Qadarullah betul ya. Kita bisa berangkat. Kita bisa berangkat. Nah Allah tuh kasih rezeki, nggak tahu tiba-tiba omset itu meningkat dari segala-segala mana. Yang itu semua akan di luar nalar kita. Makanya saya katakan hidup ini bukan matematika 3 kali 3 sama dengan 9. Yang penting Anda punya azam yang sangat kuat. Ya kan? Punya azam sangat kuat, itu akan luar biasa. Nah biasanya pertolongan Allah itu datang pada saat detik-detik terakhir. Makanya saya katakan visi dari misi MEM itu kita tidak akan berharap pada makhluk dan kekuasaan, kita cuma berharap pada Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Kalau itu sudah menancap, Pak. Makanya ada teman itu kemarin sempat ngomong-ngomong gini sama saya. Ya Nyat, kamu kalau presentasi jangan ngawur gitu dong. Itu kalau ada orang sakit hati gimana kalau kamu ditinggal? Kalau ditinggal semua sama member gimana? Oh, saya masih punya Allah, saya bilang begitu. Iya kan? Saya yakin teman-teman masih ada lah. Karena Anda itu sahabat saya nggak mau dong. Bahkan saya punya ikhtikor di benak saya. Saya punya, saya katakan itu ahli badar. Ahli badar 313. Kalau tidak bisa 313, ya paling enggak 31 atau 13. Kalau tidak bisa 31 atau 13, saya bisa ngambil 3 tambah 1 tambah 3. Berarti 7 orang lah. Yang minimal harapan saya, paling enggak minimal, itu tahun 2022, minimal 7 orang ini harus punya penghasilan minimal 8 digit. Ya kan? Kalau sudah punya penghasilan 8 digit, itu lumayan kan? Entah itu 10 juta, entah itu 20 juta, entah itu 30 juta. Apa mungkin? Mungkin. Sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Ya, kalau saya katakan cerita waktu tadi awal di Mukadimah di sini, bangunan ini itu dibangun cuma dengan modal 60 juta. Hari ini ada komandan. Ini mungkin udah masuk hampir 2,5 M. Iya dan dia? 60 juta. Enggak, ini udah hampir sekitar 2,5 M ini. Ya. Hampir 2,5 M. Padahal nggak punya duit. Jadi kalau Anda tanya, punya duit? Enggak. Tapi barang kita punya. Nah, yang penting ini mutar, cash flow-nya terus mutar. Cash flow-nya terus mutar. Makanya saya kalau setiap hari itu yang saya tanyakan sama anak saya cuma apa? Jangan sampai tidak ada komisi sahabat yang sampai nggak terbayar. Mendingan kamu nggak makan. Oh begitu. Insya Allah kita masih, saya katakan produk itu ibaratnya mau omset seperti ini aja, kita masih bisa bertahan 3 tahun untuk menghabiskan produk. Masih bertahan 3 tahun, insya Allah lah. Tapi saya punya keyakinan yang sangat tinggi, punya keyakinan teramat sangat tinggi, iya kan? Perusahaan ini akan besar. Bahkan saya sudah rancang, ini sebentar lagi kita mendekati 10.000. Saya akan keluarkan paket berlimpah-limpah.
Wow. Sehingga satu kali Anda referensi, Anda akan dapat komisi 500.000. Wah, mantap nggak? Hah? Komisi 500.000 sehari. Ya, oke. Nah sekarang kalau sehari prospek 500.000 kali 15 juta Pak. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah kemudian kedua, apa itu bisa diangsur tadi? Bisa. Anda juga bisa menggunakan yang Pak Slamet tadi itu. Ini orang kalau sering ke kantor itu cerdas itu. Ya. 13 apa? Jaringan. 33 jaringan masing-masing omset 22.200.000, Anda umroh. Nah, yang ketiga, Pak, kalau nggak kualifikasi bagaimana? Misalkan begitu. Iya kan? Ya namanya nggak kualifikasi. Ya sudah nas toh. Iya kan? Ya udah nas. Coba itu pertanyaannya dibalik. Pak, bagaimana kalau saya dalam jangka waktu 4 bulan ini saya bisa kualifikasi 5 kali? Wah, begitu kan? 5 orang berangkat umroh. Jadi dibalik. Makanya positif itu thinking. Bukan positif thinking, positif itu thinking. Ya, Bapak Slamet 5 kali. Oke, ya Pak, siap. Bisa. Saya akan malu kalau jenengan nggak kualifikasi. Lo bener lah, pada saat orang luar banyak yang berangkat umroh, tonggo dewe nggak iso umroh. Waduh, ngisini-ngisini. Gue moro-moro tak jahe, tak apa-apa di Madinah kono. Iya tak? Free. Apa-apa di Madinah. Ya, itu saudaraku. Promo dikirim, Mas. Udah ya? Itu ada yang minta promo. Oh, tak kasih promo, nggak usah khawatir. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Halo? Jadi yang ngirim ini justru peserta ini. Iya, peserta. Saya sebenarnya hari ini nggak mau promo. Tapi minta promo ya, tak kasih aja deh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, begitu saudaraku. Jadi besok kita umumkan pasti. Yang jelas nanti insya Allah ini yang berangkat umroh. Itu memang yang saya katakan, saya udah ngomong sama anak saya, kamu coba bikin program umroh, adikmu juga bikin program umroh, adikmu yang sini juga bikin program umroh, nanti ada misalkan dari kamu ada 20, adikmu ada 15, di sini ada 30, misalkan nanti bisa berangkat bareng, sehingga nanti insya Allah akan ramai di situ umroh. Ya kan? Yang jelas kita punya niatan yang sangat tulus untuk bisa, Anda harus punya azam, Anda harus punya kemauan yang tinggi untuk bisa berangkat ke sana. Betul. Hidup 1 kali, mati 1 kali. Weman kalau nggak bisa ke sana, bisa menyesal itu. Menyesal Anda nggak bisa bangun lagi. Betul itu. Rumah bisa punya mewah, mobil punya, tanah di mana-mana, tetapi mau ke sana aja mikirnya nggak karuan. Ya kan? Nah, caranya begitu, dan ini nanti akan kita umumkan yang kalau ada program talangan apa mungkin nanti kita diskusikan. Ngomong ada orang Banten ini di sini, saya kemarin udah ngomong, Mas, itu nanti kalau pulang tolong datangi kantornya ya. Kebetulan itu yang brand manajernya itu teman begitu, kemarin ngebelasannya, tolong bantu saya deh. Oke, coba ini kita nikahkan, aku bilang begitu. Kita kawinkan antara perusahaannya dia sama perusahaan kita, yang penting bagaimana nanti teman-teman bisa berangkat. Karena di situ itu talangan itu nanti itu kita bisa cuma sekitar 5 juta dapat produk berangkat umroh. Wadah satu 5 juta berangkat, 5 juta belanja 5 juta dapat produk, dapat kartu kememberan di kita, kemudian diberangkatkan umroh, pulangnya bayar. Nah, gitu kan? Dan itu bisa dibayar dari mana-mana. Itu yang lagi kita godok. Iya kan? Itu yang lagi kita godok. Seberapa mampu teman-teman nanti begitu kan? Mau diangsur 2 tahun, 3 tahun, itu bisa. Nah, tinggal nanti akadnya bagaimana. Itu sahabatku. Apa namanya,
penjelasan sekilas umroh, nanti kita umumkan batasannya, kita umumkan. Jadi kalau nanti ini mulai sudah terbentuk, nanti kita bikin grup khusus peserta umroh. Ya, karena di situ ada kiat-kiat. Saya kalau sudah punya target itu nggak bisa kamu tarik mundur. Suka nggak suka, mau nggak mau berangkat, harus, wajib. Begitu tanpa koma, tanpa titik, tanpa tanda seru itu, langsung langsung titik. Untuk promo yang hari ini Majalengka itu disamakan aja dengan promo yang kemarin aja deh, daripada aku mikir. Ya, samakan dengan promo yang kemarin, cuma batasan akhirnya ini khusus peserta Mas ya, khusus peserta. Di luar peserta enggak? Khusus peserta. Itu kalau yang Banyuwangi grupnya ya Bos Indra sama Erviana itu kacamatanya udah kita pesankan, nggak usah khawatir. Bahkan kita lagi berpikir untuk pesan kacamata yang segitiga. Jadi kacamata segitiga, kalau perlu kacamata bujur sangkar saya lagi pesan juga, dia nggak produksi. Jadi yang oval, yang hitam juga udah kita pesankan. Sabar, kita pesan lah. Ya, itu promo diumumkan seperti kemarin. Yang penting ntar lagi di-share sama Mas Febri, sama Mas Iwan. Iya kan? Promonya persis sama seperti kemarin. Itu bunyinya Anda cukup bayar 199.000, satu Strikeman, satu sako kopi rempah, atau satu food spot. Ada 4 food spot, 4 dan sebagainya, itu diumumkan aja deh. Saya pikir itu, sahabatku, saya harap teman-teman punya niat yang tulus, niat yang kuat, ya kan, untuk bisa. Kita berangkat umroh bareng-bareng. Sehingga kita bisa talbiyah di sana, kita bisa tawaf bareng-bareng di sana, kita bisa berdoa bareng-bareng di sana. Dengan harapan nanti apa? Harapannya sebenarnya cuma satu kalau saya itu. Kalau nanti pada saat kita sudah saling ingatkan begini, kok tiba-tiba nanti Anda di surga saya nggak ada, yang mau dicari saya gitu toh. Tiba-tiba, wah, masa saya di surga? Nyari, Pak Nyoto di mana ini? Ya Allah, Nyoto di mana itu? Kok nggak ada di sini? Tolong itu dulu. Nah, begitu, cari saya ya. Wah, itu eman-eman itu hidup itu sekali, cuma beramal aja. Ya, saya pikir itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir promonya jam segini, menjelang maghrib. Ya. Ya, demikian para sahabat MIM, apa yang disampaikan oleh narasumber, semoga menambah semangat dan motivasi untuk kita berangkat ke Baitullah, yaitu program umroh. Semoga apa yang kita laksanakan sore ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita perjuangkan itu mendapat ridho Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.